Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Tayyib. Qabla an nabda hadhihi ad-dirasah, hayya bina naqra'u basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang at-tarkibu dalam materi atau bab kedua, yaitu al-marafiqul madarasiyah. Nah, bab kedua atau al-marafiqul madarasiyah, kemarin kita sudah membahas hiwarnya. Sekarang yang kita bahas itu adalah at-tarkibunya. Nah, masih ingat nggak arti dari al-marafiqul madarasiyah? Ingat ya, al-marafiqul madarasiyah itu artinya fasilitas sekolah. Nah, karena hari ini kita lebih fokus ke at-tarkibu, kita pahamin dulu nih, at-tarkibu itu artinya apa. Nah, kalau at-tarkibu secara kosakatanya, dia artinya adalah, at-tarkibu artinya adalah struktur atau susunan. Nah, kalau misalnya secara ininya, tarkib itu merupakan metode yang menggunakan ketangkasan pemikiran. Karena di dalamnya terdapat banyak sekali kalimat yang harus dihafalkan, beserta dalil dan kaidah kemudian harus dipahami maksudnya per masing-masing kalimat yang sudah berbentuk kalam. Gitu. Nah, intinya dari at-tarkib itu adalah struktur atau susunan yang dimana kita harus memahami maksudnya per masing-masing. Karena di dalamnya itu terdapat banyak dalil atau kaidah gitu, atau kaidah gitu. Nah, karena dalam bahasa Arab kaidah itu banyak, maka kita harus hafalin juga gitu, biar kita tahu di dalam bahasa Arab itu, misalnya kaidah untuk mu'annas gimana, untuk muzakkar gimana, kayak gitu. Nah, selanjutnya, di sini, at-tarkibu yang pertama adalah isim isyarah. Nah, sebelumnya isim isyarah ini sudah pernah kita bahas. Nah, di sini, isim isyarah atau kata tunjuk pengertiannya adalah isim atau kata benda yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu, baik untuk jarak dekat maupun untuk jarak jauh. Nah, di sini udah ada perinciannya ya. Di sini misalnya untuk jarak dekat, misalnya lil qarib atau untuk jarak dekat. Nah, ketika dia di mudzakkar atau untuk laki-laki, dia menggunakan hadza. Kalau misalnya untuk perempuan dia atau muannas dia menggunakan hadhihi. Itu untuk jarak dekat. Misalnya nih contohnya udah ada di sini nih. Hadza Mahmud. Ini Mahmud. Berarti jaraknya dekat gitu. Jaraknya misalnya di samping kita. Si Mahmud misalnya di samping kita. Nah, kita pakai bahasa Arab. Hadza Mahmudun. Ini Mahmud. Nah, ketika kita kembalikan ke muannasnya berarti menggunakan hadhihi. Hadhihi Mahmudah. Nah, ini Mahmudah berarti dia si Mahmudah ini jaraknya dekat sama kita kayak gitu. Nah, untuk yang kedua peruntukannya itu untuk jarak jauh, lil ba'id. Berarti dia menggunakan zalika untuk mudzakkar atau laki-laki dan tilka untuk muannas atau perempuan. Nah, di sini udah ada contohnya juga nih. Zalika kitabun. Zalika kitabun itu artinya itu buku. Kalau misalnya untuk muannasnya tilka mistorotun, itu penggaris. Nah, kita lihat nih, berarti kalau itu dalam bahasa Indonesia berarti jaraknya jauh gitu. Tapi kalau misalnya ini berarti jaraknya dekat gitu. Jadi yang kita hafalkan hadza, hadhihi, berarti dia untuk jarak dekat karena dia artinya ini. Tapi untuk tilka sama zalika itu untuk yang jaraknya jauh gitu. Intinya kalian hafalin di situ gitu. Ada zalika sama tilka itu untuk lil ba'id atau jarak jauh dan hadza sama hadhihi itu untuk jarak dekat gitu. Nah, yang kita bahas tadi yang kedua ya, lil ba'id. Lil ba'id untuk jarak jauh. Misalnya untuk mudzakarnya zalika kitabun. Itu buku. Berarti jaraknya jauh nih dari kita. Misalnya kita duduk di tempat kita, misalnya di sekolah nih, kita duduk di bangku paling belakang. Nah, misalnya bukunya ada di depan, berarti kita bilangnya zalika kitabun gitu karena jaraknya jauh gitu. Tapi kalau misalnya di samping kita berarti pakai hada gitu.
Nah, di sini begitu juga dengan tilka. Tilka mistoratun, itu penggaris. Kalau misalnya jaraknya jauh berarti itu pakai tilka mistoratun. Itu untuk muannasnya gitu. Ingat ya, yang kan hafalin itu kalau hada untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas, dan dia itu peruntukannya untuk yang jaraknya dekat. Sedangkan dzalika sama tilka dia itu untuk peruntukannya lil ba'id atau untuk jarak jauh gitu, yang artinya itu. Kayak gitu. Nah, selanjutnya keterangan tambahannya nih di B. Keterangan tambahan. Misalnya contoh kalimatnya hadza faslun, ini kelas. Hadhihi ghurfatun, ini ruangan. Keterangannya kata faslun atau ghurfatun yang jatuh setelah hadza atau hadhihi tidak diawali alif lam sehingga diposisikan sebagai predikat dari hadza atau hadhihi kayak gitu, atau subjeknya gitu. Hadza sama hadhihi kan dia merupakan isim isyarah yang artinya ini. Ini kalau misalnya hadza untuk tadi untuk apa? Untuk mudzakkar, sedangkan hadhihi untuk muannas. Nah, untuk keterangannya ini kan ada kata faslun atau ghurfatun. Itu kan jatuh setelah hadza atau hadhihi. Hadza untuk faslun, hadza faslun. Hadhihi untuk ghurfatun, hadhihi ghurfatun. Dia tidak diawali alif lam sehingga diposisikan sebagai predikat dari hadza atau hadhihi atau subjek. Nah, di sini faslun sama ghurfatun dia kan diposisikan sebagai predikat. Nah, sebelumnya predikat itu adalah fungsinya yang menerangkan yang sedang dilakukan oleh subjek pada kalimat. Subjeknya tadi hadza sama hadhihi. Misalnya nih, kan faslun dia diposisikan sebagai predikat atau yang menjelaskan yang dilakukan si subjeknya gitu. Misalnya, kalau misalnya faslun kelas, pasti bingung kan? Karena datanglah memakai hadza atau subjeknya. Ini kelas. Jadi karena ada subjeknya atau hadza, dia hadza faslun itu jadinya kita mengerti bahwa artinya adalah ini kelas. Kalau misalnya faslunnya doang, kelas. Maksud kelasnya apa gitu. Nah, karena ada subjek tadi, dia yang bisa membuat kita mengerti untuk kalimat ini gitu. Karena si hadza ini karena si faslun ini tugasnya adalah menerangkan si hadza gitu. Misalnya, ini hadza faslun, ini kelas. Kalau misalnya hadza doang, hadza, ini apa maksudnya gitu kan, kita nggak tahu nih ininya apa nih gitu. Nah, datanglah faslunnya. Faslunnya itu sebagai predikat atau yang menerangkan kepada subjeknya yang dilakukan subjek. Nah, karena ada faslun maka kita mengerti untuk kalimat ini. Maka dia artinya ini kelas kayak gitu. Terus begitu dengan hadhihi ghurfatun, karena ada hadhihi karena ada ghurfatun yang menjelaskan hadhihi, maka kita paham gitu. Kalau misalnya hadhihi ini, kita nggak tahu ini itu apa gitu. Nah, ada ghurfatun ruangan yang menjelaskan si hadhihi gitu, yang dilakukan subjeknya gitu. Itu maksudnya dari predikat ya. Jadi predikat itu adalah fungsinya menerangkan yang sedang dilakukan subjek pada kalimat. Tadi udah tahu ya subjeknya yang mana. Subjeknya itu adalah hadza sama hadhihi gitu. Berarti kalau predikatnya faslun sama ghurfatun kayak gitu. Nah, selanjutnya nomor 2 ada hadza al-faslu jamilun. Kelas ini bagus. Nah, kata faslun diawali dengan alif lam. Ini ada contoh yang kedua ya. Ada hadza al-faslu jamilun. Kelas ini bagus. Nah, satu lagi hadhihi al-ghurfatu jamilatun. Nah, itu artinya ruangan ini bagus. Nah, keterangannya di sini kata faslun atau ghurfatun diawali alif lam sehingga posisinya digandengkan dengan hadza atau hadhihi menjadi subjek, sementara yang jadi predikannya adalah jamilun sama jamilatun kayak gitu. Nah, ini seperti yang tadi juga. Yang mana predikatnya? Tadi yang predikatnya itu adalah yang mana coba? Yang jamilun sama jamilatun.
Dan hadal faslu sama hadhil ghurfatu dia sebagai subjek, kayak gitu. Nah, bedanya yang nomor 1 sama nomor 2 itu apa? Nah, intinya yang kalian hafalin itu, nah, kalau yang tadi hada faslun sama hadal faslun itu berbeda. Satu tidak pakai alif lam, yang kedua itu pakai alif lam. Nah, disitulah bedanya. Bedanya mana? Kalau misalnya dia tidak pakai alif lam, dia dinamakan apa? Dinamakan predikat. Sedangkan kalau misalnya diawali dengan alif lam, dia diposisikan menjadi subjeknya gitu. Diposisikan atau di posisinya itu digandengkan dengan hadza atau hadhi sesuai dengan muzakkar atau muannasnya. Nah, dia itu sebagai subjek. Bedanya di situ. Nah, maka kan kita mikirnya nih, kata kedua berarti kata kedua ini nih predikat, nggak semua. Karena kalau misalnya dia pakai alif lam, dia masuknya ini diposisikan sebagai subjek karena dia digandengkan dengan hadza atau hadhi. Bedanya di situ ya. Ini yang penting tanda merah ini dia sebagai subjek, sedangkan yang hitam itu sebagai predikat atau yang menerangkan si subjek, yang dilakukan si subjek atau pelaku, kayak gitu. Intinya kayak gitu. Berarti predikatnya yang mana? Untuk nomor 2, jamilun sama jamilatun, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah na'at atau an-na'atu dan man'ud atau al-man'ud. Nah, kita bahas nih. Na'at adalah kata yang memberikan sifat atau karakteristik tertentu pada kata yang ada di depannya. Sedangkan man'ud adalah kata yang disifati. Nah, intinya na'at itu adalah sifat atau karakter. Sedangkan man'ud adalah benda yang diberi sifat atau yang diberi karakter, kayak gitu. Nah, lebih jelasnya di sini, dicontoh. Nah, contoh yang pertama, kalimat Ibrahimu tilmidun nasyitun. Ibrahim adalah siswa yang rajin. Nah, kita analisa nih kedudukannya. Yang mubtadanya yang mana? Mubtadanya yang Ibrahim. Man'udnya yang mana? Tilmidun. Na'atnya yang nasyitun. Tadi yang mana? Na'at itu kan sifat atau karakter. Berarti sifatnya itu rajin. Siapa yang rajin? Si siswanya, benda yang disifati, benda yang diberi sifat atau karakter. Atau kalau dalam bahasa Arab namanya man'ud. Kayak gitu. Intinya yang kalian hafalin itu, kalau na'at itu adalah sifatnya, sifat atau karakternya. Sedangkan man'udnya adalah benda yang diberi sifat. Misalnya, siswa yang rajin. Berarti sifatnya yang mana? Sifat itu kan yang ini. Berarti sifatnya emang yang nasyitun atau yang rajinnya. Sedangkan siswanya adalah tilmidun itu adalah man'udnya atau benda yang diberi sifat. Karena benda yang diberi sifat itu si siswanya gitu. Bukan kalau sifatnya kan tadi atau na'atnya kan yang rajinnya. Berarti yang diberi sifat itu adalah si siswanya atau tilmidun kayak gitu, bendanya gitulah. Nah, untuk contoh kedua nih ada juga. Ini untuk muannas. Fatimatun tilmidatun nasyitatun. Fatimah adalah siswi yang rajin. Nah, sebelum kita analisa kedudukan sudah kelihatan nih. Yang mana ya na'atnya? Udah kelihatan kan ya, na'at itu adalah sifat. Berarti sifatnya rajin gitu. Dia sifatnya rajin nih, kayak gitu. Misalnya, nah Fatimah adalah siswa yang rajin. Berarti sifatnya atau na'atnya adalah yang rajin atau nasyitatun. Sedangkan man'udnya atau benda yang diberi sifat adalah tilmidatun atau siswi, kayak gitu. Karena dia yang diberi sifat gitu. Dia yang disifati kayak gitu, kata yang disifati gitu. Kata yang disifatinya kan Fatimah. Sedangkan nasyitatunnya itu adalah sifatnya kayak gitu. Intinya kayak gitu ya. Nah, di sini catatannya nih ada catatan di B. Yang pertama, dalam bahasa Indonesia, na'at diposisikan dengan terjemahan kata yang. Contoh, kalimat yang pertama nih, saya punya mobil yang bagus. Nah, berarti man'udnya atau yang disifati adalah mobilnya. Nah, sifatnya apa? Sifatnya adalah yang bagus. Sifat tadi na'atnya ya, na'at. Nah, selanjutnya, yang kedua nih, Faruk adalah siswa yang rajin.
berarti man'utnya adalah atau yang disifati siapa? Siswanya. Atau kata yang disifatinya siapa? Yang mana gitu, siswanya. Sedangkan na'atnya adalah atau sifatnya adalah yang rajinnya gitu. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kayak gitu aja ya. Yang penting misalnya nih, saya punya mobil yang bagus. Berarti sifatnya yang mana? Yang bagus dong kan? Yang bagus, sifatnya yang bagus gitu. Sedangkan mobilnya adalah yang disifati. Contoh lain. Contoh lain misalnya tadi yang Faruk adalah siswa yang rajin. Intinya kayak gitu aja, kayak gitu ya. Siswanya kalau yang siswanya itu sebagai man'ut atau yang disifati, sedangkan na'atnya itu adalah yang rajin atau sifatnya gitu. Beda ya sifat sama disifati. Intinya kalian hafalin kalau yang disifati itu namanya man'ut, sedangkan sifatnya dinamakan na'at kayak gitu. Terus catatan yang kedua, na'at harus sesuai dengan man'ut dari sisi jenis kelamin, baik mudzakkar maupun muannas. Itu kayak contohnya tadi kalimat ya, di kalimat yang Ibrahimu tilmidun nasyitun. Nah, dia kan sama-sama mudzakkar. Sama kayak nomor 2-nya. Fatimatun tilmidatun nasyitotun gitu. Dia sama-sama mudzakkar gitu. Kita harus memperhatikan dia mudzakkar atau muannasnya gitu. Harus sesuai na'at sama man'utnya kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah mubtada atau isyarah tambah khobar atau na'at atau i'rab makan. Nah, sebagaimana disebutkan pada bab 1, mubtada adalah kata benda atau isim yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Sedangkan khobar adalah kata yang berada setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Pada bab 2 ini mubtada difokuskan dalam bentuk isim isyarah dan khobarnya dalam bentuk na'at atau i'rab makan. Nah, yang pertama yang kita akan bahas itu adalah mubtada atau isyarah tambah khobar dari na'at gitu. Tadi kan ada 2 ya. Tadi mubtada atau isyarah tambah khobar dari na'at sama nanti mubtada atau isyarah tambah khobar dari i'rab makan. Nah, yang pertama yang kita bahas itu adalah yang tambahannya itu khobar dari na'at. Berarti na'at tadi apa? Sifatnya kayak gitu. Nah, di sini ada contohnya nih nomor 1. Kalimat hadzal hammamu nadhifun. Artinya kamar mandi ini bersih. Terus yang kedua, hadhis sahatu wasi'atun. Halaman ini bagus. Halaman ini luas. Terus dzalikal maqassafu jadidun. Kantin itu baru. Tilkal maktabatu kabiratun. Perpustakaan itu besar kayak gitu. Nah, di sini udah kelihatan nih udah keterangannya. Kata yang bercetak tercetak tebal itu berkedudukan sebagai mubtada atau subjek. Terus yang kedua, kata yang bergaris bawah berkedudukan sebagai khobar atau predikat dengan bentuk kata sifat. Terus yang ketiga, yang C, struktur contohnya itu adalah mubtada tambah khobar dari kata sifat atau na'at. Terus yang D, susunan ini harus ada kesesuaian antara mudzakkar atau muannasnya. Terus yang kelima, khobarnya itu berbentuk kata sifat. Khobar yang berbentuk kata sifat ini huruf akhirnya dibaca dhammah. Lihat contoh yang kata yang bergaris bawah. Nah, kita bahas satu-satu ya untuk keterangannya. Keterangan yang pertama, kata yang tercetak tebal berkedudukan sebagai mubtada atau subjek. Sudah jelas ya, kita udah pernah mempelajari kalau mubtada itu adalah yang berada di awal kalimat, kata benda atau isim yang berada di awal kalimat. Nah, berarti yang mana nih? Yang bercetak tebal, yang warna merah. Hadzal hammamu, hadhis sahatu, dzalikal maqsafu, tilkal maktabatu. Nah, itu sebagai subjeknya atau apa? Mubtada gitu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia berarti yang mubtadanya itu adalah kamar mandi ini, halaman ini, kantin itu, sama perpustakaan itu. Itu dinamakan subjek atau mubtada atau benda yang berada di awal kalimat atau isim yang berada di awal kalimat. Itu namanya subjek ya. Terus yang kedua, kata yang bergaris bawah berkedudukan sebagai khobar, predikat dengan bentuk kata sifat.
Nah, kan kalau kita udah mempelajari ya, setelah mubtada itu ada khobar gitu. Khobarnya itu adalah predikat dengan bentuk kata sifat. Nah, di sini karena tadi judulnya khobarnya dari na'at atau kata sifat, berarti dia menggunakan kata sifat gitu. Kayak nadhifun, wasi'atun, jadidun, kabirotun, itu adalah sifat atau na'at gitu. Na'at dalam bahasa Arabnya, kalau sifat kan bahasa Indonesianya ya. Terus itu berarti nazifun artinya bersih, wasi'atun artinya luas, jadidun artinya baru, kabirotun artinya besar. Itu merupakan khobar atau predikat dengan bentuk kata sifat atau khobar dari na'at gitu. Kalau khobar dari na'at kan bahasa ininya, bahasa Arabnya, tapi kalau dalam bahasa Indonesianya predikat dengan bentuk kata sifat gitu. Ingat ya, sifat. Berarti yang digaris bawahi itu adalah sifatnya atau na'atnya kayak gitu. Terus yang ketiga, struktur contoh-contoh di atas adalah mubtada tambah khobar dari kata sifat atau khobar dari na'at. Udah jelas ya, judulnya aja mubtada. Mubtada atau isyarah tambah khobar dari na'at atau khobar dari kata sifat. Kayak gitu. Berarti mubtada tambah khobar dari kata sifat. Terus yang D, susunannya ini harus ada kesesuaian antara muzakkar sama muannas. Bener ya, ini kalau misalnya dia kayak misalnya nomor pertama nih, hadzal hammamu nazifun. Berarti sama-sama mudzakkar. Hadzal hammamu dia mudzakkar, anazifun juga mudzakkar. Nah, begitu juga dengan nomor 2. Hadhis sahatu dia muannas, wasi'atun dia muannas. Gitu. Jadi harus ada kesesuaian. Nggak boleh berbeda gitu. Misalnya hadzal hammamu wasi'atun. Nggak cocok ya, kamar mandi ini luas. Nggak cocok karena wasi'atunnya atau na'atnya dia berbentuk mu'annas, jadi nggak bisa gitu, harus sama. Kalau misalnya mubtadanya muzakkar, berarti khobarnya juga harus muzakkar kayak gitu, harus ada kesesuaian kayak gitu. Terus yang E, khobar yang berbentuk kata sifat ini huruf akhirnya dibaca dhammah. Lihat contoh kata yang bergaris bawah gitu. Nah, berarti khobarnya itu maksudnya khobar yang tadi itu yang nazifun, wasi'atun, jadidun, kabiratun, dia harus huruf akhirnya itu harus dibaca dhammah. Itu adalah keterangannya yang terakhir gitu. Dhammah berarti yang itu yang akhirnya wasi'atun, nazifun, jadidun, kabiratun, dia dinamakan dhammah. Harus hurufnya itu huruf akhirnya itu harus dibaca dengan dhammah kayak gitu. Ini udah kelihatan ya, yang fun, tun, dun, tun ya, itu maksudnya huruf akhirnya itu yang itu ya. Nah, selanjutnya ya tadi huruf akhirnya harus dibaca dhammah. Itu untuk khobarnya ya, khobar yang berbentuk kata sifat ini. Nah, selanjutnya adalah yang kedua adalah telaah dan analisis contoh. Nah, di sini ada contoh yang salahnya, misalnya kalimatnya tilka al-ghurfatu shaghirun. Nah, letak kesalahannya di mana? Di kata shaghirun. Harusnya shaghirun itu adalah shaghiratun, bukan shaghirun. Karena al-ghurfatu itu berbentuk perempuan atau mudzakkar. Maka di pembenarannya adalah tilkal ghurfatu shaghiratun. Itu ruangan yang kecil kayak gitu. Terus yang kedua, dzalikal bustanu wasi'atun. Letak kesalahannya di mana? Di wasi'atun. Kenapa harusnya dia wasi'un? Karena al-bustan itu berbentuk harusnya laki-laki ya, berbentuk mudzakkar atau laki-laki gitu. Karena al-bustan itu mudzakkar. Maka pembenarannya adalah dzalikal bustanu wasi'un. Oke, selanjutnya adalah yang B, mubtada atau isyarah tambah khobar dari dzaraf makan. Contohnya kalimat yang pertama, hadzal makhzanu fil idarati. Artinya, gudang ini ada di dalam kantor. Hadhil qa'atu fawqal maktabati. Itu berarti artinya aula ini ada di atas perpustakaan. Terus yang ketiga, dzalikal maidanu amamal ma'mal. Lapangan itu ada di depan laboratorium. Terus kalimat yang keempat, tilkal ghurfatu bainal masjidi wal ma'hadi. Ruang itu ada di antara masjid dan ma'had. Nah, di sini keterangannya kita akan bahas satu persatu. Yang A,
kata yang tercetak tebal berkedudukan sebagai mubtada atau subjek. Berarti yang mana nih? Yang hadal makhzanu, hadil qawatu, dalikal maidanu, tilkal ghurfatu, dia merupakan mubtada atau subjek gitu. Mubtada tadi apa? Isim atau kata benda yang berada di awal kalimat, kayak gitu. Terus yang kedua, kata yang bergaris bawah berkedudukan sebagai khobar atau predikat dengan bentuk kata keterangan tempat. Berarti yang mana nih? Berarti yang fi, fauqo, amama, baina itu merupakan khobarnya. Fi artinya ada di dalam, fauqo artinya ada di atas, amama artinya ada di depan, sama baina artinya ada di antara, dan itu merupakan khobarnya. Terus yang C, struktur contoh-contoh di atas adalah mubtada tambah khobar dari keterangan tempat atau dzaraf makan sesuai dengan judulnya. Terus yang D, yang selanjutnya. Yang D, khusus susunan ini tidak harus ada kesesuaian antara muzakkar sama muannas. Jadi tidak ada kesesuaian. Berarti misalnya kalau muzakkar ya udah nggak apa-apa muzakkar atau muannas gitu, nggak harus disesuaikan gitu, nggak harus muzakkar kayak gitu, nggak. Jadi tidak ada kesesuaian kayak gitu. Terus yang terakhir yang E, setiap kata yang berada setelah ada watul jar atau dzaraf makan, maka huruf akhirnya dibaca kasroh atau lihat contoh di atas. Nah, maksudnya dia itu yang ditandain merah nih, yang terakhir al-idaroti, fauqal maktabati, bukan pokoknya nggak ikut ya, al-maktabatinya doang, al-maktabati, al-makmali, al-masjidi, wal-makhadi. Nah, itu maksudnya yang tadi, yang diberi, yang harokatnya itu diberi kasroh gitu, harokat akhirnya gitu. Huruf akhirnya diberi harokat kasroh gitu. Yang ti, yang li, sama di, kayak gitu. Nah, di sini kita lihat nih, al-idaroti, al-maktabati, al-makmali, al-masjidi, wal-makhadi, dia merupakan kata atau isim yang berada setelah ada watul jar atau dzaraf makan. Nah, kenapa? Karena setelah ada watul jar atau dzaraf makan itu harus diberi, huruf akhirnya harus diberi atau dibaca kasroh gitu, yang garis bawah kayak gitu. Intinya di situ ya. Baik. Berarti yang mana nih yang susah gitu, yang sulit? Insya Allah nggak ada ya untuk materi yang ini. Karena di sini sudah ada keterangannya juga gitu. Nanti kalau saya masih bingung, boleh nanti ditanyakan kayak gitu. Baik, untuk materi ini kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah telaah dan analisis contoh. Nah, misalnya contoh yang salahnya misalnya untuk kalimat yang pertama, hadzal ghurfatu fil ma'hadi. Nah, letak kesalahannya adalah di kata hadza, harusnya hadhihi. Kenapa? Karena al-ghurfatu itu merupakan berbentuk perempuan atau mu'annas. Maka pembenarannya adalah hadhil ghurfatu fil ma'hadi, kayak gitu. Untuk contoh yang kedua, hadhil madarasatu janibal masjidah. Nah, di sini letak kesalahannya adalah di kata al-masjidah. Harusnya dibaca al-masjidi dengan harokat akhir kasroh. Kenapa? Karena berada setelah dzaraf makan, yaitu yang janiba. Janiba itu merupakan dzaraf makan. Maka pembenarannya adalah hadhil madarasatu janibal masjidi, yang artinya ini sekolah di samping masjid, kayak gitu. Untuk yang pertama artinya dari hadhil ghurfatu fil ma'hadi itu artinya ini ruangan yang ada di dalam al-ma'had atau asrama gitu, ada di dalam asrama gitu. Nah, baik. Selanjutnya, nah, tarkib yang terakhir adalah kata tanya. Katanya aina, min aina, ila aina. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kata tanya aina, dia itu artinya di mana. Nah, untuk menanyakan posisi atau letak benda. Misalnya, contoh percakapannya, ainal qawatu, di mana pena? Nah, jawabannya, al qawatu 'alal maktabati. Pena itu di dalam tas gitu. Itu untuk aina, karena dia menunjukkan untuk menanyakan
posisi atau letak benda. Dia menggunakan aina. Nah, untuk yang kedua, min aina, dari mana? Nah, itu untuk menanyakan dari mana datangnya suatu benda. Nah, contohnya misalnya dalam percakapan, min aina jikta, dari mana kamu? Jiktu minal ma'mali, saya dari laboratorium. Jadi min aina itu menanyakan dari mana datangnya suatu benda, kayak gitu. Misalnya min aina anta, ana min Surabaya, saya dari Surabaya, kayak gitu. Itu artinya karena dia menanyakan dari mana datangnya suatu benda atau kitanya dari mana gitu. Untuk isim gitu. Benda atau suatu benda atau isim kayak gitu. Terus yang terakhir, ila aina, kemana? Itu untuk menanyakan lokasi yang dituju. Misalnya, ila aina tadhhab, kemana kamu pergi? Nah, jawabannya, adhabu ilal masjidi. Saya pergi ke masjid. Nah, itu untuk menanyakan lokasi yang dituju. Misalnya, kakak nanya, kemana kamu pergi? Ya, misalnya, ya Rajwa, misalnya kayak gitu. Atau ya Kurida misalnya kalian menjawab berarti misalnya Raja yang jawab misalnya nih atau Kurida atau yang lain misalnya nih jawabannya adhabu ilal madarosah gitu, saya pergi ke sekolah gitu. Misalnya kakak nanya pas kalian mau pergi ke sekolah gitu, ini kakak kalian namanya ini karena buat contoh aja ya. Misalnya kakak nanya kemana kamu pergi? Misalnya kakak nanya ke salah satu dari kalian, tadi kayak misalnya Rajwa atau Kirida. Berarti ila aina tadhab? Kalian jawab berarti salah satu dari kalian, adhabu, saya pergi, ilal masjidi, ke masjid atau lokasi yang dituju. Berarti ila aina itu untuk menanyakan lokasi yang dituju, kayak gitu. Nah, kira-kira dari tarkib nomor 1 sampai nomor 4 dari isim isyarah, dari naon man'ud, mubtada tambah mubtada yang mubtadanya isyarah tambah kata benda tambah khobarnya itu kata sifat atau zuruf makan, terus yang tadi yang terakhir ini kata tanya aina min aina sama ila aina. Nah, misalnya kalian belum paham dari tarkib yang nomor 1 sampai nomor 4, boleh kalian tanyakan di WhatsApp grup gitu. Nah, karena nanti akan ada sesi pertanyaan gitu. Jadi kalian bebas untuk bertanya gitu. Kalau kalian masih bingung atau belum paham untuk yang kakak jelaskan di sini gitu. Nah, selanjutnya. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai, maka kakak informasikan untuk kalian tugasnya adalah nanti menjawab CBT yang sudah kakak buat di e-learning. Baik, karena pembelajaran kita sudah habis, kakak mengucapkan syukuran jazilan ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.